Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Tifatul Sembiring berkampanye di Medan, Sumatera Utara. Usai berkampanye, Tifatul menyatakan kader partainya menolak untuk berkoalisi dengan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Tifatul menganggap karakter Golkar belum sesuai dengan harapan PKS. Selain itu, PKS juga masih mempertanyakan perpecahan di tubuh Golkar yang sampai kini dinilai belum solid. Bukan cuma dengan Golkar, PKS juga tidak mungkin berpasangan dengan PDI Perjuangan yang dianggap sudah pasang harga tinggi mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Setelah kita coba sounding beberapa kali, dengan PDIP sama Golkar itu agak berat ya kita itu. Banyak protes dari kader-kader di bawah, terutama di PDIP ya. Nah, dan Golkar ini. Jadi banyak tidak suka mereka. Hanya karena itu tidak suka? Iya, termasuk dengan mungkin chemistry juga ya. Seperti di PDIP ini alasan yang banyak mereka kemukakan, kalau PDIP kan sudah final calon presidennya itu ya. Ibu Megawati, tidak ada tawar-menawar lagi gitu. Sedangkan kita juga mencalonkan presiden. Ya. Kemudian Pak Sukala JK misalnya di Golkar juga ini kan nggak jelas juga mereka ini sudah solid belum, gitu. Apakah siapa calon presiden sebetulnya. Jadi dan juga latar belakang dari Golkar yang banyak dipertanyakan. Kemudian dengan Demokrat, nah ini dirasa paling ringan bariernya, paling ringan bariernya, termasuk juga dengan dengan PKB dan P3. Jadi Tifatul menilai kemungkinan terbesar koalisi adalah dengan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Penegasan ini sekaligus mematahkan pertemuan penjajakan koalisi antara Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Ketua Umum Partai Golkar pada 26 Februari lalu. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, menanggapi penolakan PKS untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Sekjen PDIP Pramono Anung tidak terlalu serius menanggapi ucapan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Pramono Anung menyatakan perkataan Tifatul merupakan pernyataan pribadi dan bukan pernyataan partai. Ya, yang pertama saya belum mendengar itu, dan tentunya PKS itu adalah partai yang bukan tergantung perorangan, di mana Ketua Dewan Suro yang menentukan, bukan orang per orang. Sehingga dengan demikian kita akan menunggu secara resmi mengenai hal itu. Tetapi saya meyakini karena kita sudah melakukan dan berkomunikasi dengan Ketua Dewan Suro dan juga PKS secara keseluruhan, semua opsi itu terbuka, nggak ada yang menutup dan sebagainya. Sri Sultan Hamengkubuwono X terus bersafari politik. Kali ini Sri Sultan mengunjungi Bengkulu. Sri Sultan menyatakan akan mencari perahu lain selain Partai Golkar dan berkeras menjadi calon presiden. Sri Sultan berbincang dengan masyarakat Bengkulu di Gedung Balai Buntar Bengkulu. Sejumlah LSM, tokoh, mahasiswa dan juga calon legislatif meramaikan acara dialog. Sultan Hamengkubuwono X juga menegaskan keinginannya untuk menjadi presiden, termasuk jika harus diusung partai selain Golkar. Dalam acara ini, Sri Sultan mengkritik jalannya pemerintahan yang selama 10 tahun ini tidak banyak berarti. Bagi Sultan, reformasi belumlah cukup. Sultan menawarkan restorasi atau penataan ulang kebijakan pemerintahan. Betul, saya ini raja, saya sultan, tapi zaman republik setelah merdeka. Apakah saya perlu cari perahu lain? Kalau terpaksanya tidak perlu saya cari perahu lain. Tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat, ya kan? Saya calon presiden, bukan wakil presiden. Sejumlah juru kampanye partai politik terus menyampaikan janji-janji kepada para peserta kampanye terbuka di berbagai daerah. Dan pemirsa, berikut janji politik yang disampaikan Hidayat Nur Wahid, Wiranto, Prabowo Subianto, Agung Laksono, dan Hashim Joyo Hadikusumo pada kampanye hari keempat. Apalagi pelanggaran yang berbentuk manipolitik, justru manipolitik yang terjadi, pelanggaran yang sangat-sangat harus dibasmi. Karena ia telah menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat,
hati nurani, kebebasan rakyat, akan menjual murah apa yang menjadi kedaulatan rakyat. Karenanya sekali lagi anggota DPRD yang berkualitas adalah syarat mutlak untuk menghadirkan DPR dan DPRD yang berkualitas. Bangkit kembali memilih pemimpin yang berakhlakul karimah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang tahu apa yang diharapkan rakyatnya, dan pemimpin yang dapat mewujudkan harapan itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya meminta sekali ini, ayolah kita masuk dalam bilik suara, gunakan hati nurani kita, pilih yang terbaik. Pembangunan di bidang sosial, pembangunan di bidang hukum, di bidang pertahanan, keamanan, itu adalah pembangunan yang dirancang, yang dilakukan secara berkesinambungan dan bertahap oleh Partai Golongan Karya. Dan sekalian, dalam menuju mencapai masyarakat bangsa yang mandiri dan sejahtera yang sama pun seadil-adilnya untuk seluruh rakyat Indonesia. So ini kami di Gerindra ingin melakukan perubahan, kita ingin melakukan perbaikan, kita ingin melakukan suatu terobosan baru, haluan. Pemirsa, kita ke negeri jiran. Kampanye di Malaysia berlangsung sepi karena pemerintah setempat melarang kampanye terbuka dan arak-arakan kendaraan. Politisi pun mencari berbagai alternatif acara untuk menggelar kampanye. Karena tidak mudah mendapatkan izin kampanye oleh pemerintah setempat, aktivis Partai Kebangkitan Bangsa mengemas kampanye dalam acara Maulid Nabi. Aktivis PKB di Kuala Lumpur memanfaatkan acara keagamaan ini karena tidak mendapat izin pemerintah Malaysia. Sementara perwakilan Partai Golkar Kuala Lumpur menggunakan cara berbeda. Aktivis partai berlambang pohon beringin ini menggelar acara seminar tentang hak mendapatkan pendidikan bagi warga Indonesia di Malaysia dan Brunei Darussalam. Acara ini digelar tertutup di sebuah hotel yang dihadiri simpatisan Golkar, mahasiswa, dosen, serta anggota masyarakat. Sementara Partai Demokrat memanfaatkan acara silaturahmi antara pengurus Partai Demokrat dengan masyarakat Indonesia di Malaysia. Edi Baskoro, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hadir memperkenalkan dirinya sebagai caleg dari Partai Demokrat. Uniknya, Edi Baskoro ternyata ditempatkan di daerah pemilihan Jawa Timur, bukan di Jakarta di mana Malaysia menjadi salah satu konstituennya. Jumlah pemilih di luar negeri mencapai 3 juta orang, di mana sepertiga pemilih berada di Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Dodi Kusmayadi, Ade Mahmud, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kasus korupsi. Abdul Hadi Jamal, anggota DPR tersangka kasus suap kembali diperiksa KPK. Sementara politisi PKS Rama Pratama yang dituding Abdul Hadi Jamal membentuk tim pembela hukum jika somasinya tidak ditanggapi. Pemeriksaan Abdul Hadi Jamal kali ini untuk mendalami keterangan Abdul Hadi Jamal sebelumnya yang menyebut proyek pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur dibahas bersama oleh anggota DPR di sebuah hotel di Jakarta. Bahkan Abdul Hadi Jamal telah menyebut sejumlah nama anggota DPR yang ikut dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Rama Pratama, anggota DPR dari PKS. Sementara anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama, membentuk tim pembela untuk memproses secara hukum tuduhan Abdul Hadi Jamal jika somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi. Menurut Ketua Tim Pembela Rama Pratama, Zulfadli, pernyataan Abdul Hadi Jamal sudah tendensius. Saudara Rama Pratama ini melihat bahwa ini jadikan entry point untuk menghancurkan suatu partai Islam, partai PKS. Rama Pratama menyatakan somasi yang akan dilayangkan adalah somasi pribadi antar pribadi. Hal ini menganulir rencana DPP PKS secara institusi yang akan mengajukan somasi ke Abdul Hadi.
jawab bahwa saya tidak pernah menerima uang sepeser pun suap. Persoalan ini dari kasus penyuapan yang menimpa Pak Hadi adalah statement dari Pak Hadi sendiri yang mencoba untuk kemudian menyesatkan publik terkait dengan statementnya yang